بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني بكل حالي واعلم أكيد تنجيني من حول يوم القيامة وبالمصطفى رسول تشرح لصدري تيسر لأمري وتهذيب قربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلهيهم بهم وذريتي وأشيرتي وعشيرتي وتشريف عني كل شيء في حقهم وشرا لي في شر من سوى جنتي بظلك بشرني بحسن خواتمي وبرحمة الغرب بنار الرقابة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجيب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء اجعل لنا بالإجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah. Pada hari Selasa di malam Rabu
Tepatnya tanggal 4 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus bisa berhaji, berumrah, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan yang sedang berhaji hajinya diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigaa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya, pelajaran kita bab yang baru. Bab yang dahulu sudah selesai, yaitu yang membatalkan sholat. Ya, mudah-mudahan dapat dimengerti. Kalau lupa bisa dilihat ya rekamannya lagi. Alhamdulillah ditaruh di YouTube ya. Kenapa enggak di HP kita masing-masing? Kalau di HP berat ya, naruhnya berat. Kalau di HP aneh tiap ngaji ya, setiap ngaji ditaruh di HP, wah serem gitu, apa namanya, nggak kuat memorinya. Jadi taruh di YouTube, itu kan enteng ya. Ada yang ke sono? Kalau lagi udah penuh, casannya dicabut ya. Ini kadang-kadang lagi penuh kayak HP nggak dicabut, jadi cepat rusak. Jebol. HP kalau penuh cabut. Makanya jangan pernah ngecas HP lagi kita tidur ya, kosong cas gitu. Makanya nggak bisa, kita bisa membeli tapi nggak bisa memelihara ya. HP ana alhamdulillah ya, nggak pernah hitungan setahun 2 tahun masuk motor dan sebagainya ya. Baik, ini perempuan juga wajib dengerin nih. Ini masalah lupa ya. Kita bukan hanya lupa aja, tapi ada penyebab lupa. Anda kalau ngajar begitu, nggak sekedar ilmu ini selesai udah, tapi ada hikmah-hikmah dan yang lain-lainnya, terutama dari kitab-kitab yang lain. Nah ini yang Anda mau jelaskan, bab sujud sahwi. Tahu ilmunya ntar gampang ya, habis sebelum salam sujud bacaan kelar udah. Tapi kita nggak pernah mau mengetahui apa kita bisa jadi lupa, apa penyebab kita lupa. Paham nggak tuh ya? Jadi jangan diangon sesuatu kesalahan kita. Nah di sini nih kita belajar ya, cara prakteknya gampang banget ya. Fikih kan begitu tuh, kayak tadi ini dan sebagainya. Tapi ana lebih meluaskan ke wawasan yang lain. As-sahwu, sujud sahwi. Kenapa dibilang sahwi ya? Padahal sahwi ini dalam lughahnya an-nisyan. Sering dengar hadis Nabi, al-insan mahalul khata
wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa. Jadi sahwu lugotan dalam segi bahasa an-nisyan, sama-sama lupa. Tapi dibedakan oleh para ulama, wa ba'duhum farqa bainas sahwi wan nisyan. Sebagian ulama atau lagi ulama-ulama Masya Allah itu membedakan di antara sahwi wan nisyan, antara lupa sahwi dan nisyan. Makanya dalam fikih Nabi ajarkan adalah sujud sahwi, bukan sujud nisyan. Padahal sama-sama artinya lupa. Inilah hebatnya bahasa Arab. Tapi lupanya ada perbedaan. Nisyanu syai' min aslihi bihaisu yuhtaju ilal hifdz min jadid. Was-sahwu huwallazi la yuhtaj ilal hifdzi min jadid. Fa idastadzkarahu dzakarahu. Nisyan itu adalah melupakan sesuatu atau lupa sesuatu dari asalnya, dari segi atau kira-kira dibutuhkan kepada hafalan yang baru, ya. Jadi sesuatu kita baru kenal namanya, besok kita lupa, baru kita boleh gak nanya lagi? Boleh, itu biasa, ya. Paham tuh ya? Baru lihat mobil namanya ini, ya apaan aja. Tapi kalau sahwu huwallazi la yuhtaj ilal hifdz min jadid. Sedangkan sahwu ini adalah yang tidak dibutuhkan pada hafalan dari yang baru. Ya. Seperti kita sholat. Udah umum kita sholat maghrib berapa rakaat? Tiap hari kan kita kerjain. Mestinya apa? Nggak boleh lupa. Lihat tiap hari. Paham nggak? Tuh beda sama nisyan. Sesuatu yang baru kemudian kita lupa, nggak jadi masalah. Kalau sahwu ini kerjaan kita setiap hari sholat. Sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, asar. Tapi ketika kita melaksanakannya ada aja suka lupa. Nah, nanti penyebab-penyebab lupanya ini disunahkan kita sujud Contohnya duduk di antara duduk tahiyat awal. Tuh tahiyat awal tuh itu sunnah. Nah, nanti ada prakteknya kalau udah diri nggak usah duduk lagi, jadi batal karena kita udah meninggalkan yang sunnah menuju yang wajib. Ketika sudah masuk yang wajib, jangan digugurin yang wajib demi yang sunnah. Paham ya? Nah, udah kan kita nggak sengaja nggak jadi masalah, sama sengaja juga. Tapi nanti sujudnya beda. Kalau sengaja nanti sujud sahwinya bukan baca tasbih subhanallah yasuwalayinam, tapi baca istighfar. Ya, baca istighfar. Ada bacaannya banyak. Rabbana dzalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pokoknya istighfar. Kita mohon maaf sama Allah atau astagfirullah. Tapi ketika kita sujud memang lupa, kita sebut nama Allah yang tidak lupa. Ya, nanti ada bacaannya. Di sini ada prakteknya. Tapi kalau disengaja, batal gak? Gak batal. Karena memang sunnah. Tapi sunnah yang menyebabkan sujud sahwi. Ada sunnah yang gak menyebabkan. Seperti kita takbir intigal. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Kemudian baca iftitah. Kita gak baca. Gak ada sujud sahwi. Kalau kita sujud sahwi sengaja, batal. Menambahkan rukun. Tapi nanti ada sunnah-sunnah. Seperti ninggalin kunut, kita mazhab Imam Syafi'i, kemudian duduk tahiyat awal kita tinggalkan. Ini kan udah kebiasaan. Nah, sekarang lupa. Itu namanya sahwu, bukan nisyan. Ya. Hukmuhu sunnah, hukumnya sunnah. Ya. Nah, Anda mau bahas kenapa kita bisa lupa. Ya. Kenapa kita bisa lupa? Di kitab Ta'limu Ta'lim banyak penyebab-penyebab lupa, ya. Tapi yang Anda mau ambil di sini, ya, dikatakan manishtaghala bima la ya'ni yafutu ma yu'ni. Nah, ini penting buat inti. Manishtaghala bima la ya'ni yafutuhu ma ya'ni. Catat tuh, perlu buat inti. Manishtaghala bima la ya'ni. Siapa orang yang sibuk dengan sesuatu yang tidak ada gunanya. Sibuk
kita sibukin diri dengan sesuatu yang nggak ada gunanya. Apa seperti apa? Main game. Ya, ada gunanya nggak? Nggak ada. Bisa haram kalau gamenya pakai cara judi. Ya, karena tadi Anda baru lihat YouTube, ya, terbongkar tuh, ya, akun-akun penista-penista agama di Telegram. Anak-anak bocah semuanya. Hati-hati anak-anak kita. HP-nya jangan sampai dikunci, biar dikasih lihat sama orang tuanya. Orang tuanya harus periksa. Jadi diajarkan orang anti Tuhan. Parahnya lagi bukan anti Tuhan, tapi melecehkan Tuhan. Ini bukan hanya Islam aja, agama apapun masuk di situ, tapi dimelecehkan agamanya sendiri. Ya kalau orang benar ada agamanya nggak begitu. Nah ini dari sebab dia berbuat sesuatu, sibuk dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Apa balasannya? Yafutuhuma, yakni maka akan luput sesuatu yang bermanfaat buat dia. Luput dari taklim, luput dari nyari rezeki, luput sesuatu yang bermanfaat buat dia. Ya, jadi barang siapa yang sibuk mengerjakan sesuatu yang sibuk yang tidak berguna, maka dia akan hilang sesuatu yang berguna baginya. Makanya Anda dalam kehidupan, ya, Anda kalau bicarakan ada istri Anda saksi, kalau Anda bohong kan ketahuan. 21 tahun Anda hidup, nggak ada Anda buang kemanfaatan. Anda masih ngontrak cuma bawa karpet, ya, dikasih sama abah. Sama mertua dikasih rak piring, sama kompor. Ya cuma itu doang. Umi Anda bersedih, jangan ini emang nggak punya duit. Tapi Anda ngontrak di situ. Tapi sesuatu Anda nggak pernah diem. Anda bawa kayu dari rumah amehnya Harim, ya. Kemudian yang lain-lain, dia tahu, ya, yang pernah mukim sama Anda. Apa nanya dikerjain? Anda bikin rak TV sekarang masih ada. Anda bikin rak tempat buat makan, walaupun ala kadar kan Anda bukan tukang. Paham ya? Kenapa? Nggak bisa diem. Terus sekarang Anda bikin rak kitab. Anda bisa mampu beli 1 juta, Anda bisa beli. Itu dikasih orang. Manfaatnya kan tuh. Sesuatu yang kita manfaatnya dikasih orang. Ada aja. Paham nih ya? Kenapa? Karena nggak pernah diem. Anda bikin rak kitab. Andai kata ini berguna, ini pasti berguna. Pahalanya dapat gak nih? Bukan kitab aja, pahala bikin rak dapat. Nah makanya anak-anak, ya, nanti kapan waktu, ya, Anda bikin tugas piket tiap minggu ke rumahannya. Yang merasa Ratul Haddad Anda suruh ngepel apa. Karena Anda dulu khidmat begitu. Tiap pagi Anda nyapu. Maka Anda mau didik anak-anak Anda. Jangan jember, jangan kotor. Ya, sikat kamar mandi. Itu manfaat semua itu. Jangan kira yang kalian kerjakan. Makanya Nabi dalam Ghasidah Walid mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Nggak jadi malu. Ya, inti nyapu rumah inti, cuci piring, itu kerjaan Nabi Muhammad SAW. Bantu kerjaan istri, bukan jadi perempuan, bukan. Waktu nyari duit, tapi ketika inti lagi diem nih, nggak ngapa-ngapain, daripada inti main game, bantuin istri. Ya, itu pahalanya besar. Ya, makanya Anda mau bikin, ya, pakai daftar piket ntar. Ya, yang mau, yang ikhlas, yang nggak ikhlas, Anda nggak ini. Semua nanti jamaahnya. Ada 30 orang misalnya yang berniat, ya udah, setiap minggu 3 orang. Sambil ngedidik anak-anak Anda. Ya, dia udah dewasa, mesti bisa nyuci baju sendiri. Itu tanya adek aneh, ya, aneh nyuci baju sendiri. Jam 7 nih orang dulu ya. Jam 7 aja kita mesti masuk kamar mandi, nggak masuk kamar mandi habis kita diomelin. Sebab apa? Giliran umi kita nyuci jam 7. Setiap hari. Kemudian jam 11 udah kelar masak. Istirahat deh. Ya, kayak goy-goy lulah modelnya. Itu orang-orang dulu. Perempuan sekarang, wah, nyuci disuruh nyuci, megang HP, nongkrong dah. Ya, hati-hati anak-anak kita, sayang. Makanya perceraian begitu banyak, kenapa? Ketika dia masuk ke dalam rumah tangga, dia nggak bisa apa-apa. Nggak perempuannya, nggak laki-lakinya. Yang laki nggak bisa nyari duit, yang perempuan nggak bisa ngerjain rumah tangga. Ya. Kemudian lagi apa lagi? Kaum rebahan, tahu nggak? Nah, tidak sehat. Ini di talim banyak nih, ya. Anda sebutin sedikit aja nih. Ya. Bagi yang sholat subuh di masjid tuh, bagus tuh, ya. Wal isra'ul khurud minal masjid ba'da sholatil fajar wal ibkar fi dhahabi ila suq wal ita'i fir ruju' minhu wa syira'u. Nanti kita akan bahas lagi. Di antaranya
tidak buru-buru keluar dari masjid. Ketika sholat subuh selesai, jangan buru-buru keluar, tungguin sampai fajar. Karena itu sangat luar biasa. Ya, itu di dalam kitab Talimut Talim banyak nanti disebutkan. Nanti kapan waktu kita pelajarin, insyaallah panjang umur, sehat afiah. Ya, Hasan bin Ali radhiyallahu an, Sayyidina Hasan bin Ali, saudaranya daripada Sayyidina Husain, ya, mengatakan gampang, sholatul duha min dalika ma'rufa masyhura qira'atus surah waqiah khususan bil lail waqtan naum wa qira'atus suratul muluk wal muzammil wal laili idza yaqsa wa lam nashra laka sadrak wa hudurul masjid qabla al adzan wal mudawamah ala taharah. Tuh yang mendatangkan rezeki diantaranya tuh sholat duha, ya, kemudian baca surah waqiah khususnya pada waktu malam, boleh di waktu asar, di waktu tidur baca surah al-muluk wal muzammil wal lail idza yaksha alam nashrah, kemudian hadir di masjid sebelum adzan. Kadang kita adzan baru hadir di masjid. Ya, wal mudawamah ala taharah, tidur dalam keadaan bersuci, wa ada'u sunnatul fajar, menunaikan sholat sunnah fajar, jangan ditinggal tuh, ya, sholat sunnah subuh, wal witir fil bait, ya, sholat witir di rumah. Ini banyak lagi yang lain-lainnya. Nah, kenapa? Ya, aneh baca satu kitab, ya, nanti aneh bongkar lagi karena saat sayangnya aneh nggak nyatet. Itu kita malam bangun nih, ya, tahajud, bukan malam main game, bukan. Ya, malam kita tahajud sampai subuh. Cakep gak nih? Ya, cakep. Oh, sholat tahajud, ya, atau pokoknya di zikir, baca Quran dan sebagainya sampai sholat subuh. Setelah subuh di sholat, dia langsung tidur. Paham ya? Sekarang seperti aneh nggak tahajud, aneh nggak bangun malam, aneh sholat subuh. Sholat subuh tentu tempat waktunya. Kemudian aneh berzikir sampai waktu terbit, sampai lanjutin duha. Afdolan mana? Afdolan semuanya. Itu ulama dari malam sampai terbit fajar, itu lebih afdol. Ini lagi milih di antaranya. Kadang inti bangun malam, tahajud sampai subuh, setelah subuh tidur. Lebih afdolan inti bangun di waktu subuh, inti zikir sampai waktu fajar. Kenapa? Karena larangan tidur pagi itu dilarang sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi katakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, berkahkan umatku di waktu pagi hari. Berkah, ya. Ya, berkah. Kalau udah berkah nanti berkah semuanya. Ya, Anda belum sempat catat. Ya, berkah tuh semuanya. Ada 3 tidur yang dilarang. Tidur habis subuh. Kan bulan puasa, ditungguin sampai subuh habis. Subuh habis, habisin dulu. Ya. Jangan sholat subuh tidur. Kemudian habis asar, sholat asar, kemudian habis sholat maghrib belum sholat isya. Ya. Karena Zubair bin Awam, ya, ini mengatakan anaknya Urwah bin Zubair apa? Melarang anak-anaknya, ya, yanha banihi anitasubuh, ya, artinya dia melarang anaknya daripada tidur wahwan naum fis sabah, yaitu tidur waktu subuh. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas, gum atanamu fi sa'atil lati tugassam fihil arzak. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, bangun kau, apakah kamu tidur di waktu di mana dibagikan rezeki? Ya, itu dibagikan rezeki. Cuma nggak kelihatan, bukan langsung malaikat turun dari langit, kagak. Ya, bukan malaikat turun dari langit langsung bagian ente, nggak begitu caranya. Ya. Nah, di sini Anda bicarakan kenapa Nabi doakan berkah. Ya. Ini dari Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga dalam kitabnya. Wa naumu subha yamna'u rizq. Tidur setelah subuh mencegah rezeki. Rezeki itu banyak, rezeki sehat, rezeki afiah, rezeki uang, rezeki perkawinan, rezeki anak, apa aja rezeki banyak, ya. Pacar enggak, belum, ya. Masih haram.
gampang cepat dapatnya maksudnya. Di anna dzalika waktu tatlubu fihil khaliqah arzaqaha wa huwa waktu gismatil arzaq fanaumuhu hirmanun illa li'aridin au darurah. Tidur setelah subuh mencegah rezeki, karena waktu subuh adalah waktu makhluk mencari rezeki mereka dan waktu dibagikan rezeki. Tidur setelah subuh sesuatu yang dilarang, makruh, kecuali ada penyebabnya, ya, ada keperluannya. Ini anak-anak kalau subuh, ya, anda sengaja agak-agak belakangin. Kenapa? Sampai subuh habis, baru anda suruh tidur, dia nggak apa-apa. Karena jam 9, jam 10 dia mesti lanjutin sekolah. Kalau lagi nggak ngajuin sekolah, anda nggak kasih. Tapi itu pun subuhnya udah habis, ya. Sebab itu pergantian. Ya, wa tajma'u, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tajma'u malaikatul lail wa malaikatul nahar fi sholatil fajar. Berkumpulnya malaikat malam dan malaikat siang di waktu fajar. Anu udah pernah nerangin ya. Anu ulang-ulang ini waktu minggu bulanan. Jadi yang namanya malaikat, ya, ada tugas malam, ada tugas siang. Nah, kumpulnya itu di waktu subuh. Nah, ketika ente tidur, ini subuh udah mau habis nih, ya. Yang malaikat malam nyatet ente tidur di penutup nih, tidur. Malaikatnya naik. Ini ketemu dulu nih, ya, kayak ganti shift tahu kan ya. Kalau sapam datang dulu ketemu, enggak tinggalin nih kosong, enggak ketemu. Nih naik ke atas, nyatet tidur, yang datang baru tidur, cakep. Tapi yang bagus ketika dia tutup buku kita sedang munajat, sedang berzikir kepada Allah. Yang baru datang sedang berzikir kepada Allah. Begitu juga nanti ngumpul di waktu asar. Makanya ada wal asri innal insana lafi khusrin. Itu paling sibuknya manusia di waktu asar. Ya, makanya jangan sampai di waktu asar mau pergantian ke maghrib kita dalam keadaan lalai juga. Ya. Ya. Nah, Syekh Sulaiman mengatakan di dalam kitabnya, an-naum ala sab'ati aksam. Tidur itu ada 7 macam. Ya, tidur ada 7 macam. Di kitab tampil gofilin ada tuh. Di antaranya makanya larang tidur di waktu ngaji, karena itu nggak bagus juga termasuk. Naumul ghaflah, wa naumu syagawah, tidurnya lalai, wa naumu syagawah, tidur celaka, wa naumul la'nah, tidur laknat, wa naumul uqubah, tiduran siksa, wa naumur rohah, tidurnya rohah, tidur buat istirahat, yang benar-benar tidur istirahat. Wa naumur rahmah, dan tidurnya kasih sayang. Wa naumul hasarat, dan tidur yang merugi. Amma naumul ghaflah, adapun tidur yang lalai, fan naumu fi majlis zikir, adalah tidur di waktu majlis zikir. Jadi kalau ada majlis zikir kita tidur tuh namanya tidur lalai, dalam kelalaian. Wa naumu syagawah, tidur yang celaka. An naumu fi waqti shalah, tidur di waktu sholat. Ya, jadi waktunya sholat dia tidur, bukannya sholat ditidur. Itu tidur yang celaka. Wa naumu la'nah, tidur yang terlaknat. An naumu fi waqti subuh, tidur di waktu subuh. Wa naumul uqubah, tidur yang mendapat siksa. An naumu ba'dal fajar, tidur setelah fajar. Fajar itu masuk waktu subuh, ya, itu fajar namanya. Kalau terbit matahari bukan fajar namanya, suruk. Wa naumur rohah, tidur yang rohah, yang benar-benar menjadi sehat, menjadi naumu qabla duhur, tidur sebelum duhur, namanya tidur gailulah. Ya, mau dari jam 10 terserah, boleh 5 menit, 10 menit, setengah jam, 1 jam. Ya, itu yang Anda lakukan sekitar jam 10, setengah 11, jam 11, ya, sampai duhur. Wa naumu ba'dal fajar wa qabla duhur, wa naumu rahmah, dan tidurnya rahmah. An-naumu ba'dal isya, tidur setelah isya. Sholat isya udah selesai, itu tidur kasih sayang, yang sesuai dalam Al-Quran, yang memang Allah ciptakan malam buat tidur, pagi, siang buat nyari duit, ya. An Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, galat marrobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melewati aku, wa anna muttaji'ah, saya sedang terlentang katanya. Ini tentu di rumahnya, ya. Mutasabbihah, di waktu subuh, fahraqani birijlih, maka Rasul gerakin dengan kakinya. Summa qala, ya bunayya, wahai putriku, gumi, bangunlah, ishhadi, saksikanlah rizqa rabbik,
ya akan rizki Allah Subhanahu wa taala. Wala takuni minal ghafilin. Kamu jangan jadi orang-orang yang lalai. Fa innallaha yuqsimu arzak. Sesungguhnya Allah, kata Nabi Muhammad SAW, yaqsimul arzak, membagikan rezeki annas kepada manusia ma baina tulul fajri ila tulul syams. Mulai dari terbit fajar, waktu-waktu masuk subuh, sampai terbitnya matahari. Kemudian ada seorang ulama yang berdoa, Allahumma barik li fi rizki. Ya Allah, berkahkanlah untukku di dalam rizki. Ini seorang muridnya bertanya, ya Syekh, mengapa engkau berdoa meminta berkah di dalam rezeki? Itu kan selalu mintanya Allahumma rizukna rizqan halalan thayyiban kasiran mubarakan fihi. Jangan rezeki doang yang diminta, tapi rezekinya berkah. Sebab kalau banyak duit sakitan enak gak? Nah, kata si Syekh, ya sesuai itu yang kata Nabi doakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahkanlah umatku di pagi hari. Nah, begitu juga ya, berkah rezeki, berkah umur, berkah ini. Nah, ini dibahas. Innallaha dominar rizqa likulli hayyin min khalqi walakinni as'aluhul barakah fi rizik fahiya jundu khafi min junudillah yursilaha liman yasha'u min ibadi fa in halat fil mali aksarathu fil waladi aslathu wa fil jasadi guwathu fil waqti ammarathu fil galbi ya as'adathu. Nah, ini artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rezeki untuk seluruh makhluk. Ya, sesuai dalam ayat Quran, di hadis bahwasannya Allah sudah menjamin semua rezeki makhluknya. Wa ma min dabbatin apa? Enggak ada ngapal. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah makhluk di muka bumi ini melainkan rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Ya udah dijamin, tapi tidak dijamin sama Allah akan keberkahannya. Tuh ingat tuh, rezeki Allah jamin, tapi belum tentu, karena Allah nggak jamin keberkahannya. Keberkahan ini kita cari. Oleh karena itu, aku berdoa akan diberikan rezeki yang berkah, merupakan tentara rahasia Allah yang diberikan kepada siapapun yang dikehendaki. Tuh, tentara Allah tuh berkah. Jika berkah itu menempel pada harta, maka harta itu menjadi kekayaan buat dia. Jika menempel pada keturunan, akan menjadi anak keturunan yang soleh. Jika berkah menempel pada tubuh, tubuhnya akan punya kekuatan, nggak lemah. Jika menempel pada waktu, akan menjadi kemakmuran buat dirinya. Dan jika menempel pada hati, akan menjadi kebahagiaan. Itulah yang dibilang berkah. Ya, kalau kurang bisa nyatetin, ntar tonton lagi bisa cekrek. Nah, kedua, waktu asar. Ya, Rasulullah bersabda, "Man nama ba'dal asr fahtalasa agluhu fala yalumunna illa nafsuh." Barang siapa yang tidur setelah asar akan hilang akalnya, maka jangan pernah salahkan kecuali dirinya sendiri. Jangan salahin orang. Kalau orang bilang leng-leng, pernah tidur gak asar? Pernah ya? Ya, sama kita juga mungkin ketiduran bukan sengaja tidur. Bangun tidurnya gimana? Ya, nah, pusing. Ya. Tiap hari aja begitu, 40 hari aja. Tarannya ke rumahnya tidak. Ya. Ini dalam kitab Habib Zain, lupa bin Zain bin Semit, ada orang dikasih tahu begini, ya, dia nggak percaya, dicontohin, ya, di Hadramut didengar kali. Ya, karena emang masyhur itu cerita, benar itu bukan cerita bohong. Dia tidur di waktu asar, bangun-bangun malam, jam 2 malam, gak apa-apa itu gua, didatengin tuh rumah si sehnya yang ngomong begitu, kayak aneh didatengin, Assalamualaikum, malam-malam, gedor-gedor pintu orang, ya, Assalamualaikum, ya, dibukain, mengantuk, ada apa? Mana seh yang nanti ngomong, yang asar tidur, ya, bisa jadi hilang akal, gila, buktinya nih nggak gila. Ya, ente gila, tahu gak? Ngetok-ngetok rumah orang jam 2 malam. Ente udah gak sadar diri ente gila. Itu bahasa aneh punya guru almarhum. Ya, aneh masang gitu nih gak piring aja, lo gak sadar otak lo miring. Ya, aneh paham tuh. Ya, kalau otak ente gak miring kan lurus naruhnya. Begitu tuh. Ente gak sadar kalau lo gila. Ya, tuh sering begitu.
Ya, itu sering bahasanya lu nggak sadar lu gila. Ya, itu. Nah, kalau sholat isya begitu juga, ya, termasuk maksudnya belum sholat isya, maghrib tidur, ya, sebelum isya. Nah, ini panjang lebar sudah. Ya, jadi tidur yang dianjurkan dalam Islam itu goilulah, ya. Kata Nabi Muhammad SAW, goilu fa inna syaiton la yagil. Tidurlah kalian di waktu siang, waktu goilulah sebelum dohor, karena sesungguhnya setan tidak tidur di waktu goilulah, ya. Jadi kalau ente tidur, setan nggak tidur di situ, ente yang bisa tidur, ya. Kalau ente tidur bareng sama setan. Jadi kenapa kita goilulah? Goilulah kata Imam Ghazali, wahiyya sunnah yusta'anu biha ala qiyamil lail. Goilulah itu adalah sunnah yang membantu kita di dalam bisa bangun malam, kata Imam Ghazali. Ya, masih banyak lagi keterangan-keterangan ini. Jadi intinya, ya, jangan tidur di waktu subuh. Itu menghilangkan kita punya rezeki. Sayang, gak berkah, gak dapat doa Nabi Muhammad. Tidur di waktu asar akan menghilangkan akal kita, ya. Udah miskin setengah gila lagi, ya. Nah, tidur sebelum sholat isya. Nabi kalau sholat isya agak di akhir, ya. Kok di akhir? Ya orang sana udah biasa begitu zaman kita. Kalau kita sekarang begitu, masjid bikin jam 10, dia habis diceritain orang. Sebab sunnahnya setelah sholat isya itu tidak ngobrol lagi masalah urusan dunia, ya, itu. Ane belum bisa ngamalin tuh, ya, ntar kapan waktu diamalin. Jadi bisa sholat maghrib, ya, selesai, isi yang lain-lain. Kalau ente mau sholat isya di awal nggak apa-apa, tapi nggak bicara lagi hal urusan dunia. Ane punya guru malam, jadi habis sholat isya selesai, nggak ngapa-ngapain lagi kecuali tidur. Ya, setelah tidur, makanya di awal tidurnya. Ini ulama-ulama jam 9 udah tidur jam 8. Bangun di waktu jam 1 malam. Ya tidur lagi terus. Ya, gitu. Kalau kita kan enggak. Ya. Jadi jangan sampai yang tadi yang di awal. Jangan sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka akan hilang kemanfaatan dalam hidup kita. Ya, sesuatu manfaat apa aja, rezeki ini semua hilang semuanya. Kenapa? Karena kita melakukan yang tidak manfaat. Nah, inilah salah satu penyebab orang lupa dalam hal-hal demikian. Baik, ya. Hukmuhu sunnah, hukumnya sunnah, ya. Sujud sahwi ini, sujud sahwi ini hukumnya sunnah. Faedahnya apa? Sajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sahwi khamsa marot. Nabi setelah sujud di dalam sujud sahwi dalam 5 kali. Tuh, Nabi 5 kali pernah sujud sahwi. Ya, tapi beda. Bukan seperti kita. Ini diturunkan, ya, agar sama posisinya seperti kalian. Sebab kalau Nabi gak ada lupa, gak ada ini dan sebagainya, nanti seperti umat Nasrani pada saat itu yang menuhankan Nabi Isa. Itu Nabi Isa bisa nyembuhin orang mati, bukan nyembuhin hidupin orang mati. Bisa berbulan-bulan gak makan. Makanya aneh dilihatnya. Tuh, makanya Nabi gak demikian. 3 hari perutnya sakit, diganjel sama batu. Kalau wah Allah Akbar, ane yakin Nabi berbulan-bulan juga gak makan, kuat. Paham ya? Tapi dimanusiakannya di situ sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham tuh ya? Jadi di mana ada haibahnya waktu dibuka sampai sahabat aja nggak pernah bisa mandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di luar waktu, kemanusiaan di sini. Kenapa? Di antaranya faedahnya jadi hukum buat kita. Karena sempurna banget Nabi di dalam sholat, dalam puasa, dalam segala macam, gak ada apa-apa. Ulama kita garuk kepala, bingung nentuin ini gimana. Sebab semua ulama 4 mazhab ngambil nisbatnya kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Bukan bikin-bikin, itu jangan salah. 4 mazhab ini, ya, 4 imam ini bukan ngarang-ngarang apa, enggak, semuanya karena ada riwayat. Makanya yang ini berbeda karena ada riwayat. Benar gak semuanya? Benar. Ya, tinggal kita pakai mazhab Imam Syafi'i. Yang lain benar, ya. Cuma kalau kita pelajari ini, kita pakai semuanya. Ini kan kagak nyomot-nyomot, nyari yang enak gitu. Yang teman lagi banyak duit dideketin, ntar kalau gini lagi banyak duit deketin,
Itu karena setiap ini beda-beda. Imam ini nggak batal ami istri, tapi wudunya mesti sempurna, ini puasa semua. Kalau kita nak Imam Syafi'i begini aja sah. Tuh, paham ya? Jadi di mana hukum ininya enteng, di sininya berat. Ini begini, masing-masing. Ya, nggak gampang. Imam Abu Hanifah diikutin yang pakai duit. Padahal duit yang dipakainya itu seharga bukan beras, seharga gandum. Berapa duit? Gandum kan mahal. Ya kalau uang segini bisa 200-300 ribu. Ini ikutin beras Indonesia 30 ribu. Ya, sholat idnya hukumnya wajib. Kita id sunnah. Ya, nyari yang enak-enak. Nggak boleh makanya main ganti-ganti mazhab kecuali darurat. Ya, seperti kita lagi tawaf di Mekah, di Ka'bah, ya pakai mazhab Imam Malik. Kesentuhnya juga bukan syahwat. Ya, kalau inti sentuh perempuan ini batal tetap. Kalau pakai syahwat, tetangga orang pegang aja tapi syahwat dia batal. Ya, nggak tahu ilmu sih, makanya orang sekarang kan begitu. Ya, udah kita belajar apa yang kita dapat dari guru-guru kita. Ya. Baik, jadi Imam mazhab itu bukan bikin semuanya, ada referensinya, sumbernya dari Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana 4 kejadian ini dalam 5 kali ini. Pertama, marrosyaka fi adadi rakaat. Waktu beliau ragu di dalam jumlah rakaat. Yang kedua, marragoma min rakaataini bila tasyahud. Bangun 2 rakaat dari tasyahud. Yang ketiga, marra salam min rakaataini, yaitu salam dalam 2 rakaat. Nabi pernah salam 2 rakaat. Sahabat kasih ya Nabi, soal ini. Nabi terusin ini lagi. Kan jadi hukum. Ntar kita belajar ada. Ya, kalau kita udah sini, kita ulang lagi. Sampai ente sebenarnya ngulang 4 rakaat lagi. Kemudian marra salam min rakaataini. Keempat, marra salam min salasi rakaat. Ya, yaitu salam dari 3 rakaat. Nah, yang sholat 4 jadi salam 4 rakaat jadi 3 rakaat. Wa marra syakka fi rakaati khamisah. Ragu ketika 5 rakaat. Nah, itu hukmunya sahwunya, hikmatus sahwihi sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya ada sisi lupa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan aib, ya, memang Allah yang buat demikian. Fi hadhi marad li ajli tasri, untuk menjadi syariat umat Islam. Ya, wa kana sahwu amma siwallah. Lupanya ini bukan karena lupanya kepada Allah. Kalau kita lupa karena enggak ingat ingat, kalau Nabi enggak, tetap hatinya Allah. Jadi Allah yang perbuat demikian. Kalau kita lupanya karena lupa sama Allah, ya. Kemudian mahalluhu. Nah, jadi hukumnya sunnah. Tapi ingat, fala yakunu wajiban, tidak wajib illa fi halati wahidah. Hukumnya sujud sahwi itu sunnah, bukan wajib kecuali dalam satu hal. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Wajibnya cuma satu hal. Apa? Yaitu sujudul makmum li mutaba'ati imami. Sujudnya makmum untuk ngikutin imam. Fa illam yatabi'hu batalat sholatu. Kalau enggak ngikutin makmum imam sujud sahwi, maka batal sholatnya. Imam sujud sahwi, kita ikutin sujud sahwi. Ya, jangan keras, kan gue bukan gue. Ya, paham nggak? Yang lupa siapa? Imam kagak baca Allahumma hadina fi man hadait, lupa nih. Paham nggak? Ya kalau udah lupa, udah inti sujud, jangan balik lagi. Orang sunnah ya udah sujud sahwi. Makmum rasa tadi baca, jadi imamnya sujud dibaca dulu, Allah cepet deh gitu istilahnya, ntar ada bacaan yang cepet. Ya, kalau inti sholat yang imamnya tidak sujud sahwi. Kayak di Mekah kan nggak sujud sahwi, nggak kunut. Ya, kita kunut boleh nggak? Boleh sebentar, jangan kelamaan sampai 2 rukun. Nah sekarang kita penganut kunut, imamnya lupa, imamnya juga kunut. Ya, kita baca sebentar, imam kunut. Nah imamnya misalnya sujud sahwi, mau kita sujud sahwi, nggak boleh. Ya, maka hukumnya wajib buat makmum. Cuma satu hal doang tuh. Jadi sujud sahwi hukumnya apa? Sunnah. Bisa wajib gak? Bisa. Cuma satu hal, yaitu ngikutnya seorang makmum kepada imam yang sujud sahwi.
Halati wahidah fayakunu ba'da salam bisalasi surut. Mahalluhu ba'da tasyahudul akhir. Tempatnya yaitu setelah tasyahud akhir wa qabla salam, sebelum salam. Sujud sahwi itu yaitu setelah tasyahud akhir, hamidum majid, kan kelar tuh. Nah, sebelum salam dia ngapain? Sujud sahwi. Wa yafutu bis salam, luput setelah salam. Kalau udah salam selesai itu luput, ya. Paham ya? Jadi kalau assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ingat tadi kan gue mesti sujud sahwi, ya. Dia nggak sujud sahwi, luput nggak? Luput, tapi ada permasalahan lagi, ya. Sujud halati wahidah fayakunu ba'da salam bisalah sesurut. Nah, kecuali di dalam satu hal, menjadikan setelah salam dengan 3 syarat, ya. Kan setelah salam kan habis sudah, kan mestinya sebelum salam sujud 2 kali nih sujudnya. Subhanallazil yasulainam, duduk, sujud lagi subhanallazil yasula walainam. Udah nggak ada yang baca lagi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nanti prakteknya ya, ini sedikit aja. Nah, kemudian dia nggak baca itu, nggak jalanin sujud sahwi, langsung apa? Salam. Nah, bagaimana? Boleh dia nanti sujud sahwi dengan 3 syarat. Ya, paham ya? Indaha yalgu salamuhu alwa fa yajibu alaihi an yusallima maratan ukhra. Ya. Kalau dia lalai salam yang pertama, maka wajib atasnya salam sekali lagi. Tuh, dengan 3 syarat. Ya, jadi kalau dia lupa, dia udah salam, maka dia sujud sahwi, kemudian baru salam lagi. An yusallima nasiyan li sujud. Yang pertama, dia memberi salam lupa untuk sujud. Tuh. Jadi kalau misalnya sengaja gue nggak pakai sujud sahwi, udah saling nggak jadi masalah. Tapi kalau benar-benar dia lupa, ya tadi dia mestinya sujud sahwi, nggak sujud sahwi, maka boleh dia sujud sahwi padahal udah salam. Wa an la yatulal faslu baina salam wa sujud urfan, dan masanya nggak panjang. Ya, misalnya udah selesai nih, masanya nggak panjang, diingat langsung sujud sahwi kemudian salam. Kalau misalnya udah lama, udah agak lama, ya sekitar hampir 1 rakaat ibaratnya, ya 15 detik atau 30 detik gitu, udah kelamaan, apalagi sambil ngopi gitu, habis salam nih atau dia ngobrol gitu. Wih, ya tadi gue nggak sujud sahwi. Wah, disujud sahwi aja langsung salam. Enggak. Ya, jadi habis salam selesai dia ingat bukan sengaja karena dilupa, kemudian nggak lama masanya. Dan yang ketiga, an la yatro mubtilun lis sholah, tidak datangnya yang membatalkan sholat. Seperti apa? Hadas, datangnya hadas. Misalnya assalamualaikum nih ya. Ini contohnya ya, assalamualaikum warahmatullah. Kentut, dut aja. Ya, nggak sujud sahwi, disujud, boleh nggak? Nggak boleh. Udah datengin yang batal. Ya, paham ya? Atau wukuin najasah, jatuhnya najis. Ya. Au tahuli anil kiblah, atau dia sudah bergeser dari kiblat. Jadi selama dia masih tetap keadaannya dia udah salam, dia lupa, maka boleh sujud sahwi 2 kali kemudian dia salam, ya. Tuh kaifiyahnya. Sajdatani kasujudi sholat. 2 sujud seperti sujud sholat. Yaqulu fihima ma yaquluhu fi sujudi sholat. Wastahsana ba'duhum an yaqula idza fala sababun nasyan. Ini kalau misalnya sebagian menganggap baik, sebagian ulama ya mengatakan apabila dia mengerjakannya sebabnya karena lupa, subhanalladzi la yashu wa la yanam. Nah, bacaannya nih. Ya. Bacaan sujud sahwi. Tetap tasbih dia. Subhana, ya. Bener kan ya? Mana dia tuh, Dek? Subhanalladzi la yasu wala yanam.
Ya, matiin aja deh tuh. Wala yanam. Maha suci Allah yang tidak lupa dan tidak tidur. Subhanalladzi la yazhu wala yanam. Ya. Mudah-mudahan sih udah pada hafal lah. Ya. Tuh, wa amma idza fa'ala sababahu muta'ammidan fayastaghfirullah fi sujudih. Adapun jika lupanya disengaja, ya bukan lupa ya, sebabnya sengaja. Kalau lupa lain ya, nggak sengaja. Lupa nggak sengaja. Sengaja dia nggak tahiyat awal, dia meninggalkan sengaja. Gue nggak tahiyat awal gitu. Maka istighfar, minta ampun kepada Allah. Ya, karena berani dia meninggalkan yang sunnah. Kalau lupa, Allah Maha Pemaaf. Tapi ingat, bukan yang wajib. Kalau yang wajib lupa, dia ingat, tambahin 1 rakaat. Kalau lupanya niat, diri lagi, ya takbir lagi, kan niat awal. Ya, ente sholat subuh, ya niatnya niat apa ya? Dohor, ingat gitu. Ya udah diri lagi, takbir lagi. Ya, gitu. Kalau lupanya Fatihah, naik aja, tambahin 1 rakaat lagi. Ya, karena berurutan. Kalau Fatihah ini nggak sah, maka setelah Fatihah nggak jadi sah. Ketutup ibaratnya, paham ya? Ya berarti didiri lagi, baca apa? Fatihah, kemudian ruku, sujud, supaya yang ininya bawahnya jadi sah. Ya, nggak usah pakai niat lagi. Gitu. Kalau lupanya di ruku, ya dia diri, nggak usah baca Fatihah lagi, tinggal apa? Sujud. Ya, nanti ada keterangan-keterangannya. Ya, baik. Ini ada faedah ya dalam sujud sahwi. Ya, ada gaidahnya nih. Jabarul khalal waqi. Ya, ini sengaja begini biar selesai nih. Ntar asbab sujud sahwi, sebab-sebab sujud sahwi. Ya, ada sebab-sebab sujud sahwi. Ini ada gambaran. Jabrul khalalil waqi qablahu wal waqi ba'dahu wal waqi fihi wala yajbur nafsah. Menambal yang bolong, menambal yang berlubang, yang jatuh sebelumnya, yang jatuh setelahnya, yang jatuh padanya, pada itu sujud sahwi, dan tidak menambal dirinya. Ini goidah namanya. Nah, nanti baru pengertiannya. Apa yang dianggap menambal yang jatuh sebelum sujud sahwi? Ya. Contoh, bi'an fa'ala sababan min asbabi sujud sahwi. Misalnya seseorang mengerjakan sebab dari sebab-sebab sujud sahwi. Seperti apa sebab sujud sahwi? Katar kita tasyahud awal. Contohnya seperti meninggalkan tasyahud awal. Fayasjudu fi nihayati sholai sahwi. Maka dia sujud sunnah pada akhir sholat untuk sujud sahwi. Itulah goidanya, menambal yang bolong, yang jatuh sebelumnya. Jadi yang jatuh sebelumnya, sebelum sujud sahwi, dia melakukan kebolongan tuh, ya, tambelnya dengan apa? Sujud sahwi. Jadi artinya nih, sholat kita yang harusnya sempurna ada cacat, ada bolong, maka tambelnya dengan apa? Sujud sahwi. Itu ujbur tuh, jabru tuh artinya menambal. Makanya kita baca Rabbighfirli warhamni wajbur, tambalah ya untuk aku. Jadi bukan rusak kayak kapal, nggak rusak. Ada yang bolong di tembok itu jangan diterubuhin, enggak, cuma ada bolong, diapain? Tambel, jangan dirusak, tinggal tambel, nggak usah bikin baru lagi. Gara-gara begitu itu sholat lagi dari awal, enggak. Ya, paham tuh ya? Itulah menambal yang terjadi sebelumnya, sebelum apa? Sujud sahwi. Karena ada setelah sujud sahwi orang melakukan kesalahan, entah prosesnya banyak. Jadi dengan kita belajar kita tahu. Jadi bukan cuma tiba sujud sahwi. Sekarang kalau inti sujud sahwi melakukan hal-hal yang membatalkan dan sebagainya ada di sini. Nah, sekarang gambaran menambal yang jatuh setelah sujud sahwi. Contoh, bi'an sajadah li sahwi, seperti orang sujud untuk sholat sujud sahwi, li sababi min asbabi sujud sahwi, dari sebab karena dia melakukan yang menjadi sebab sujud sahwi, seperti misalnya enggak tahiyat awal, ya, tasyahud awal. Kemudian setelah dia sujud, ya, dia melakukan sebab-sebab yang lain daripada sujud sahwi. Kan dia kan
sebelum salam dia sujud sahwi karena tadi meninggalkan tasyahud awal yang penyebab sujud sahwi. Nah, setelah sujud sahwi kan dia mau salam tuh. Sebelum salam dia melakukan yang menjadi penyebab sujud sahwi. Paham nggak? Kan tadi nih yang contoh pertama orang melakukan apa ya? Nanti ada seperti makan sedikit karena lupa, itu sujud sahwi yang kemarin nih yang membatalkan sholat kan. Kalau makan kalau sedikit tidak membatalkan sholat, tapi nanti sunnah sujud sahwi. Paham ya? Nanti ada nih sebabnya di sini. Tahan aja dulu. Ini lagi etika lagi ceritanya dulu. Ya, penyebabnya itu udah tahu udah. Ya. Itu ibaratnya nih ibaratnya kalau penyakit begini. Yang ini begini. Paham ya? Ntar obatnya tinggal beli, namanya ini. Gampang udah. Paham ya? Prakteknya dikasih tahu dulu, ntar penyebabnya baru dikasih tahu. Ya. Di antaranya makan sedikit, ya, ngomong sedikit, yang tidak membatalkan sholat yang kemarin. Ya, kalau lupa, kalau sengaja batal. Ya, makan sedikit nih, sengaja ya batal. Kemudian tidak tasyahud awal. Nah, yang pertama kan gambarannya dia nggak tasyahud awal. Kemudian dia lakukan apa? Sujud sahwi. Itu kan namanya menambal yang sebelumnya. Sekarang menambal yang sesudahnya. Artinya ketika dia sudah sujud sahwi karena melakukan yang pertama, setelah sujud sahwi dia melakukan kesalahan yang harus sujud sahwi. Paham nggak nih? Ya, paham ya? Kalau yang pertama kan dia melakukan sebelum sujud sahwi, dia melakukan, akhirnya ada sujud sahwi. Itu namanya menambal yang sebelumnya. Sekarang menambal yang sesudahnya. Ya, dia sujud sahwi nih karena melakukan sesuatu. Setelah sujud sahwi selesai, bisa jadi orang melakukan yang menjadi penyebab sujud sahwi. Sujud sahwi lagi nggak? Kan itu pertanyaan. Ya, contohnya seperti makan sedikit, dia nggak tahiyat awal, udah di sujud sahwi. Allahu Akbar. Sebelum salam ada makanan nyangkut. Bisa jadi kan? Ini hukum. Jadi kita tuh kalau ada hukum dijelasin udah selesai. Itu Islam sempurna di situ. Ya, jadi nggak usah pakai bingung hukumnya gimana. Orang bingung zaman sekarang. Ini judi apa bukan? Ini bukan. Nggak usah. Udah pelajarin judi itu apa, riba itu apa, ini apa. Udah selesai. Nanti kalau ada peraturan-peraturan baru yang dibikin, ente lihat jurusnya bisa judi atau tidak. Permainan olahraga bisa jadi judi, bisa jadi enggak. Galatama bisa jadi judi. Ntar 17 Agustus nih, hati-hati. Permainan silakan. Ya, tapi kalau nanti jadi kompetisi, akhir ada yang dirugikan. Nah, itu kan sifat judi begitu dengan permainan kayak intinya. Kan orang tanya judi masang tuh kayak yang di Las Vegas ya. Gitu kan ya. Seret. Masang, tukerin duit. Kalah ame bandar. Paham nggak? Ya. Atau bukan ame bandar, ame temen yang bermain nih, 4 nih, inti main gaple, benar kan ya? Dan Raimi masih belum kenal agama nih, pakai apaan? Kayak duit, ada yang menang nggak? Yang lain rugi. Gimana tuh kompetisi? Sama nggak? Makanya dilihat dulu nanti, makanya itu efek masuk ke judi, apa sama-sama rugi, sama-sama senang dan sebagainya, gitu ya. Makanya nggak usah pakai tanya-tanya, itu pelajarin, itu kayak begini, pelajarin ilmu begini udah. Nanti ada unsur-unsur apapun jenisnya, ya apapun bisa. Apakah unsurnya judi, apakah unsurnya hanya permainan, ya dan sebagainya, ya itu. Karena kita nggak mempelajari hal-hal begitu sehingga bingung sendiri kadang-kadang. Atau kita bermainan yang akhirnya menjadi efek perjudian. Ya gitu. Makanya kalau anak-anak 17 Agustus misalnya ngumpulin duit buat apa? Buat beliin hadiah semuanya, atau buat ini. Bukannya masing-masing ketika ini ada yang dirugikan, nggak dapat sama sekali dan sebagainya. Itu bisa jadi seperti perjudian. Ya, ada yang saling diuntungkan, ada yang saling dirugikan, ya gitu. Baik, sama kayak mancing, ya dan sebagainya. Baik, ya. Jadi semuanya kembali lagi pelajarin tuh, ya. Jadi jangan sampai niaga inti
dagang inti dan sebagainya. Makanya ada ulama luar biasa ya di dalam berdagang, ketika dia membeli sesuatu ya, dibeli misalnya cabai nih 1 kilo ya, atau beras 1 kilo, itu setelah dapat itu diambil sama dia, dikurangin, takut kelebihan. Tapi ketika beli sesuatu ya, itu tadi dibeli sesuatu ya, setelah dapat diambil sedikit, dibuang ke tempatnya, jangan sampai. Tapi ketika dia menjual sesuatu, tak dikasih orang, ditambahin sedikit, supaya Pak jangan kekurangan. Hampir begitu nih ikhtiatnya ya, ya, menjaganya. Itu Abi Ahmad Masyur bin Al-Haddad, begitu cara dagang. Apalagi di kampung orang di Afrika banyak yang masuk Islam ya, begitu mensejahterakan ya, orang beli ini tambahin begini dan sebagainya. Kalau kita kagak marah-marah ya, radhiyallahu an ya, begitu cara masuk perdagangan Islam, makanya diterima. Kemudian banyak orang masuk Islam lewat perdagangan karena begitu. Sebab kalau langsung ngajar begini nih, ente bukan muslim, nggak kenal Tuhan, aneh masuk ngajar begini, siapa mau masuk? Yang udah Islam aja susah, lewatnya lewat apa ya? Bedah perdagangan. Dengan perdagangan yang luar biasa, orang merasa senang, merasa untung, nggak dirugikan, sehingga mereka lihat, wah tertarik, agamanya apa sih? Tuh. Ya kita kagak sebagai orang Islam ya, dagang merugikan orang, setan orang gue rugi dikata manis sampai rumah asem lo dibohongin sampai pisaunya ya, jangan. Akhirnya apapun yang akhirnya jual beli halal menjadi haram, paham ya? Itu ngambil tempe 2 ngakunya 1 kata warteg, ketahuan lo gua ada spion dia ya, di ada belakang dia tahu, makan bakwan 7 ngakunya 3 ya, apaan aja pokoknya ya, itulah unsurnya ya. Ya, jadi kembali lagi kita tahu hukumnya. Ini begini nih contohnya ya, jadi kita nggak bingung sedikit ya. Jadi setelah dia melakukan kesalahan yang menyebabkan sujud sahwi, dia sujud setelah sujud sahwi selesai ya, dia melakukan yang menyebabkan sujud sahwi. Seperti apa? Makan sedikit atau bicara sedikit karena lupa. Fala yasjudu lisahwi maratan saniyah, nggak usah sujud yang kedua kali, nggak usah, karena li anna sujud sahwi yajburul khalal waqi ba'dahu, karena yang namanya sujud sahwi itu menambal yang sebelumnya. Adapun setelah sujud sahwi melakukan kesalahan, tidak disunahkan kita sujud sahwi lagi. Karena apa? Udah keluar, kita udah sujud sahwi. Jadi ngapain? Tinggal salam. Entar sujud sahwi mulu. Ada lagi. Setan dibikin ragu-ragu. Setan tuh bikin ragu-ragu. Makanya nggak boleh ragu-ragu, apa, was-was. Was-was ya, kalau zaman dulu tuh was-was diketok tuh Sayyidina Umar sama ulama, karena membilangkan ada orang mandi hadas bisa sampai 2 jam. Iya, sholat itu kalau itu diketok dulu zaman dulu karena bahaya ya. Maka zaman Nabi, zaman Sayyidina Umar ketika kena tetesan, apa ini tetesan? Jangan ditanya, paham ya? Oh kagak diwaswas, oh iwaswisu fi sudurinas ya, waswas itu. Makanya sampai gaidah fikih mala yaribuk dak ma yaribuk mala yaribuk, tinggalkan apa yang meragukan sampai nggak meragukan ya. Makanya kita belajar fikih itu bukan untuk jadi waswas, tapi untuk tidak jadi diwaswaskan oleh syaitan. Kemudian suratul khalal al-waqi fi sujudis sahur ya, surah gambaran yang bolong, yang ditambal, yang terjadi pada saat sujud sahwi. Tadi kesalahan yang sebelumnya, menambal yang sebelumnya, ini kita sujud sahwi. Kalau menambal sesudah sujud sahwi tidak sunnah sujud. Kalau dilakukannya dalam sujud sahwi, lagi sujud sahwi melakukan kesalahan, contoh bi'an sajada li sahwi li sababi min asbabi, dia sujud sahwi karena melakukan yang menyebabkan sujud sahwi. Summa fa'ala sababan akhar li sujud sahwi wa huwa sajidun li sahwi, kemudian dia mengerjakan yang sebab yang lain ketika dia sedang sujud sahwi. Kalau tadi kan dia sujud sahwi karena melakukan yang pertama, dia sujud sahwi. Yang kedua contohnya
Setelah sujud sahwi, dia selesai sujud sahwi, mau salam nih, melakukan yang menyebabkan sujud sahwi. Nggak sujud kan? Nggak usah, salam langsung. Nah sekarang dia melakukan, ketika nih dalam sujudnya, dia melakukan yang menyebabkan sujud sahwi. Misalnya lagi sujud sahwi nih, lagi sujud sahwi, ada makanan, ditelan sama dia, nggak sengaja, ya jadi sujud sahwi nih, ya, misalnya gitu. Ya, biasanya contohnya makan sedikit, bukan tahiyat. Ya, kalau tahiyat kan sebelumnya. Nah, mungkin ada tahiyat, ya. Seperti makan sedikit atau ngomong sedikit. Lagi sujud sahwi mungkin pakai ngomong lagi. Ya, sedikit. Kan nggak batal, tapi menjadikan sujud etikanya dia lagi sujud sahwi nih, dalam keadaan sujud sahwi. Fala yasjudu lisahwi maratan saniyah. Nggak usah pakai sujud sahwi yang kedua kali. Maksudnya hampir udah selesai, sujud sahwi lagi, nggak usah. Jadi cukup sujud sahwi itu ketika kita melakukan sebelum sujud sahwi. Yang kita lakukan setelah sujud sahwi atau di saat sujud sahwi, fala sujuda sahwi yajburul khalal al-waqifi. Ya. Nah, paham tuh ya? Nah, ini baru yang disunahkan kita sujud sahwi dua kali. Tadi paham ya? Sujud sahwi hanya dilakukan, kan sujud sahwi 2 kali, maksudnya sujud sahwi itu 2 kali. Subhanallah. Nah, itu udah maksudnya. Ini bukan di situ Anda bilang. Ya. Kita melakukan kerjaan enggak tahiyat awal. Kita disunahkan sujud sahwi, tentu sujudnya 2 kali. Udah selesai, udah kelar. Yang kedua contohnya, dia melakukan enggak tahiyat awal, kemudian disujud sahwi. Habis sujud sahwi udah 2 kali begitu, di saat itu dia melakukan yang menjadi penyebab sujud sahwi, seperti makan sedikit. Kalau tahiyat awal udah enggak, ya. Ini kerjaan yang seperti makan sedikit, maka enggak usah sujud sahwi lagi, ya, karena enggak ada nambel setelahnya atau saatnya. Nah, ini yang jadi penyebab sujud sahwi bisa sampai 2 kali di sini nih. Wala yajburu nafsah, dia nggak bisa menambal dirinya. Tuh, menambal sujud sahwi tidak bisa menambal dirinya. Bi andonna an alaihi sujuda sahwi bisa babi mina asbabi, kata kita syahud awal. Contoh, dia menyangka, seseorang menyangka, mengira, zon tuh lebih tinggi, syak itu di tengah. Ya, ada wahmu tuh sedikit. Misalnya ente nyangka merah, hitam 20%. Itu namanya wahmu. Kalau syak 50-50 atau tahu nggak? 50-50. Kalau don itu lebih besar, makanya disuruh apa ya? Husnuzon. Ya, orang baik apa enggak? Husnuzon 70% baik udah. Kalau syak ragu. Paham nih ya? Makanya yang dibilang dalam ini syak. Kalau zon sangkaan besar udah. Apalagi ya yakin itu 100%. Maka orang kita nggak bisa 100% di jalan, makanya suruh husnu. Kalau yakin, kita kenal bapak kita itu yakin, yang pakai sama bapak, gue sih husnuzon aja sama guru. Lah itu sih jangan yakin. Kalau ini nggak usah belajar loh. Gue sama ibu gue husnuzon aja kalau tuh ibu gue. Tes DNA dulu. Nggak pakai itu yakin ibu lu. Yakin ibu lu, emang lu saudara-saudaranya bilang lu anaknya, kok gue lihat di bidan. Kecuali lu dibilang lu sebenarnya anak siapa sih? Paham ya? Beda husnuzon. Tuh, paham nggak? Ya, ini yang lagi bicara ini. Makanya Allah jangan pakai husnuzon billah lagi, udah ya, yakin. Jadi kalau ada sesuatu inti jangan ragu, nih bener gak gue ini. Nah, itu kita zon mesti besar. Nah, jadi ini zon, ya, lagi bicara zon. Ya, dia menyangka nih, dia mengira zone nih, bukan ragu. Kalau ragu-ragu tuh nggak boleh kita. Ini zone, dia tapi yakin bukan. Dia menyangka nih kalau dia berbuat yang menyebabkan sujud sahwi, seperti meninggalkan tasyahud awal. Ini bisa terjadi nih. Inti di akhirnya lagi tahiyat, kok tadi sujud apa namanya? Tahiyat awal enggak, tahiyat bisa terjadi nih. Ya. Fatihah atau apa, ini yang lagi sunahnya aja deh. Lagi tahiyat awal, kok tadi enggak tasyahud awal deh. Paham nggak? Zone ya, bukan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu tinggalin. Zone, inti nyangkanya lebih besar. Bener nih gue nggak sujud sahwi lebih besar ya. Ya bukan ragu, zone.
Summa tabayyana ba'da sujudi. Setelah itu akhirnya dia apa? Sujud sahwi. Orang dia zon menyangkanya bukan ragu-ragu. Zon menyangka, gue nggak sujud sahwi nih, gitu. Tapi bukan yakin. Kalau yakin ente nggak tahiyat awal, ya sujud sahwi. Kalau ini zon dia menyangkanya lebih besar, nggak sujud sahwi nih. Tapi nggak sujud sahwi. Dia sujud sahwi. Subhanallazillayyan walam. Dah. Pas gitu, lam yaf'al dzalika sabab. Ba'da sujud, setelah dia udah sujud, dia lam yaf'al, baru terang kalau dia tidak melakukan tahiyat awal. Paham nggak? Ternyata apa? Gue tahiyat awal. Tuh setan mainan itu. Kalau ente digituin kan bingung. Bisa terjadi. Sekarang tahu ilmunya. Kalau belum tahu ilmunya, wah, itu yang penting kalau lupa sujud sahwi. Dan sekarang ente begitu, pas habis sujud sahwi, ente baru yakin, ya gue tahiyat awal. Kalau nggak tahiyat awal, iya gue sujud sahwi. Setelah sujud sahwi, gue ternyata tahiyat awal. Gimana nih? Setan mainin, batal gak ya? Batal gak ya? Tuh kalau nggak belajar. Sekarang belajar. Gimana prosesnya? Ya, fahuna, maka di sana yusannu an yasujud sahwi marotan saniyah. Baru kita sujud sahwi lagi. Tuh, paham ya? Li'anna sujud sahwi la yajbur nafsahu. Karena sujud sahwi itu tidak menambal. Paham ya? Jadi kita melakukan kesalahan yang sujud sahwi ini nggak menambal nih. Ya, karena setelah itu kita ya yakin. Ini jadi nambahin apa? Nambahin rokaat kan kita. Ya, paham ya? Tapi tidak kesengaja. Dan maka kita sujud sahwi lah. Sujud sahwi ini untuk mengenerin nih, mencabut yang tadi kita sujud sahwi yang salah karena kita menduga. Paham nggak nih? Nggak paham, udah capek. Mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah buat kita. Udah paham. Tuh, kita belajar. Makanya ngaji, makanya ulama suruh ngaji. Nanti insya Allah asbab ya sujud sahwi ya. Ya nanti di sini tidak boleh kecuali jika sujud yang pertama summa aroda yang takfi bihawaidananya. Ya, ini panjang ini. Kalau di kitab kecil sih pendek-pendek, tapi ini sini banyak permasalahan. Ya, kitab ini masya Allah kitab takrirat ini permasalahan karena ini kitab akhir zaman, maksudnya fikih yang apa namanya? Yang di zaman sekarang ya, yang dari Habib Zain bin Smith ya punya murid ngambil kaidahnya. Nah, ini dari semua kitab-kitab fikih yang ada dirangkum, diambil. Jadi tuh nggak ada yang namanya ngarang-ngarang lagi, tinggal mengambil. Paham ya? Gitu. Hati-hati di akhir zaman. Saking bencinya sama Habib Abdullah bin Abdul Haddad karena Ba'alawi, dibilangnya Ratib Haddad boleh ngambil dari Ahmad Ar-Rifai. Ya, dengar kan? Masya Allah. Nyolong dibilangnya bahasanya, mencuri. Bukan semua kayak inti nih. Inti punya bacaan begini. Karena kebetulan sama, dianggapnya ngambil. Bukan nih. Setiap bacaan kan semuanya insuri dari Nabi. Kalau inti bikin juga hampir sama semua. Inti lihat maulid semuanya. Ya, beda-beda dikit tapi tujuannya sama gak? Sama. Kadang-kadang udah bahasanya sama. Ya kan udah ngambil hadis dan sebagainya. Hati-hati ya. Begitu nanti akhirnya, wah jangan pakai kitab Nasruddiniyah. Karena itu pengambilan dari kitab Ihya Ulumuddin, begitu ya. Habib Abdullah bilang memang intisari dari kitab Ihya Ulumuddin. Paham ya? Ya ilmu sama semua dari Rasul dan ini di bawahnya diurai lagi. Enggak ada ngarang-ngarang sendiri, kagak. Ya cuma bahasa kita aja bilang pengarang. Makanya dibilang pengarang, bahasanya ntar orang sangka ngarang. Kalau kita kan dua sekolah SD kan gitu. Ayo anak-anak ngarang, kita ngarang. Pada suatu hari aku jalan-jalan dulu ya. Itu makanya ini nggak mau pakai bahasa pengarang. Nanti takutnya orang berlogika bahwasannya ngarang. Ani bilangnya penulis atau penyusun. Ya begitu aja bahasanya. Padahal sih pengarang nggak jadi masalah. Cuma karena obsesi orang dianggapnya ngarang. Bukan. Semuanya mengambil selalu tuh kan kitab-kitab ada Fathul ini ke bawah ya semuanya sama intinya bermuara semuanya sumber Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya kita selalu diberikan taufik hidayah
ya di jalan para ulama soleh, dan mudah-mudahan apa yang telah kita baca bermanfaat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah taala, bil khusus berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya